video. Di sini saya akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Nah, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum ini ada 8. Yang pertama yaitu prinsip berorientasi pada tujuan, yang kedua yaitu relevansi, yang ketiga efektivitas, yang keempat adalah efisiensi, yang kelima kontinuitas, yang keenam fleksibilitas, yang ketujuh sinkronisasi, yang kedelapan yang terakhir yaitu prinsip demokrasi. Di sini saya akan membahas bersama teman saya. Nah, yang pertama yaitu prinsip berorientasi pada tujuan. Nah, pada prinsip ini pendidik atau guru harus memerlukan sebuah prinsip untuk mengembangkan materi agar materi tersebut dapat menjadi efektif dan menarik saat disosialisasikan kepada peserta didik dengan sesuai tujuan pendidikan, sehingga tercapailah tujuan pendidikan yang sesuai dengan kurikulum yang sudah direncanakan dan ditetapkan. Nah, yang kedua yaitu prinsip relevansi. Prinsip ini adalah sebuah prinsip yang mengacu kepada keselarasan atau kesamaan yang ada di mana sebuah kurikulum itu relevansinya ada 2 komponen, yaitu komponen internal dan komponen eksternal. Meliputi bahannya yaitu tujuan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Nah, sedangkan eksternal yaitu yang berkaitan dengan teori-teori oleh para ahli dan teknologi yang digunakan untuk mengakses berbagai macam ilmu pada peserta didik setelah lulus atau selesai di jenjang pendidikannya. Jadi setelah peserta didik itu lulus dari sekolah menengah, bisa melanjutkan, kalau jika ingin bekerja itu dapat berguna ilmunya. Dan yang ketiga yaitu prinsip efektivitas. Prinsip ini adalah termasuk dalam pengembangan kurikulum yang dipergunakan untuk mengukur apakah kurikulum tersebut telah dapat diterima dengan baik atau telah sesuai dengan tujuannya, perencanaannya sudah dijalankan dengan maksimal atau belum. Jadi prinsip ini tuh bisa dikatakan untuk acuan kurikulum tersebut berhasil atau tidak, berjalan dengan baik atau tidak. Nah, yang selanjutnya yaitu prinsip efisiensi. Prinsip ini mengarah kepada ketepatan penyampaian waktu, metode, tenaga. Nah, apabila 3 komponen ini sudah dilakukan secara maksimal, nah kemudian tercapailah tujuan dari kurikulum tersebut, karena kurikulum itu sebagai acuan guru atau pendidik dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Apakah sudah tepat dilakukan pada pendidikan atau belum? Jadi dapat dijadikan acuan atau patokan. Nah, yang selanjutnya saya serahkan kepada teman saya untuk menjelaskan tentang prinsip-prinsip lainnya. Saya akan menunjukkan presentasi dan itu yang saya akan presentasikan. Prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas merupakan strategi kurikulum yang dipergunakan secara sistematis baik dalam pelajaran atau kelas dan pendidikan. Dan ini termasuk agar berjalan dengan pembelajaran sesuai dengan program secara sistematis. Artian kontinuitas di sini ialah berhubungan, yaitu adanya keterkaitan nilai kurikulum dari berbagai strata pendidikan, sehingga tidak terjadi lagi atau terus harmonisasi materi pembelajaran yang menyebabkan jenuh atau bosan baik yang menyampaikan dari atau guru maupun yang belajar atau peserta didik.
agar fleksibel dapat mendapatkan dengan keadaan dan kondisi di lapangan dan ketersediaan waktu tanpa merestorasi standar kompetensi dasar dan kompetensi yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu prinsip sinkronisasi. Prinsip sinkronisasi merupakan adanya sifat yang searah dan setujuan dengan semua aktivitas yang dilaksanakan oleh kurikulum. Aktivitas kurikuler yang diharapkan bukan saling menghalangi aktivitas kurikuler yang lain, sehingga dapat mengganggu keterpaduan kurikulum sebagai satu sistem. Bagian dari keseluruhan kurikulum harus bersifat padu dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Maka dari itu, keterpaduan materi yang ada dalam sistem itu, semua aktivitas yang diarahkan oleh satu materi yang lain tidak terdampak. Kurikulum yang bersifat sinkron pada urutannya akan sekiranya terakhir tujuan pendidikan yang diharapkan. Dan selanjutnya prinsip demokrasi. Penerapan ialah berusaha agar di dalam melaksanakan pendidikan menggambarkan penyelenggaraan kurikulum yang dikelola secara demokratis bukan otoriter, sehingga memberikan kesempatan untuk toleransi dalam penyelenggaraan kurikulum. Dalam artiannya, dalam sebuah pendidikan harus